Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senang sekali kembali saya bisa silaturahim dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa mendapatkan ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian fikih wanita kita sudah sampai pada bagian zakat. Di kesempatan yang lalu, di bulan lalu, kita sudah sama-sama belajar kenapa kita harus berzakat, ya, juga hikmah-hikmah zakat juga kita sudah mulai belajar dan mulai mengetahui. Hari ini akan kita sama-sama pelajari tentang zakat itu ada zakat apa saja, ataupun berapa banyakkah zakat yang harus dikeluarkan oleh perorangan dari zakat mal. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa ibadah ini ternyata ada 3 bentuk, ya. Ibadah ini ada 3 bentuk. Ada dikatakan ibadah badaniyah, jadi murni badan, ibadah yang dilakukan dengan badan, murni badan. Kemudian juga ada ibadah maliyah, ya, itu hanya berkaitan dengan harta ibadah maliyah itu. Kemudian juga ada dikatakan ibadah maliyah wa badaniyah, ibadah yang berkaitan dengan harta juga berkaitan dengan fisik kita. Nah, ibadah badaniyah ini seperti halnya sholat, ya, sholat kemudian puasa gitu. Untuk sholat kita tidak, untuk sholat ya ketika kita sudah mempunyai, artinya sudah memenuhi syarat sah sholatnya, kita tidak usah lagi memerlukan mal, tidak usah lagi memerlukan uang gitu ya. Kemudian untuk puasa, ketika kita sudah memenuhi syarat sah puasa juga kita sudah tidak usah lagi memerlukan mal, ya. Bahkan ketika adanya kaitannya, misalnya ketika contohlah seorang misalnya mengerjakan sholat, orang mengerjakan sholat, tapi ternyata orang itu mengerjakan sholatnya menggunakan mukenanya itu, mukenanya hasil curian misalnya. Nah, tidak dikatakan sholatnya tidak sah, ya. Tidak dikatakan sholatnya tidak sah karena dia sholat menggunakan mukena hasil curian. Namun, punten-punten yang harus kita ingat bahwa sholat dia sah. Hanya saja dia sholat, punten-punten, dia tidak akan mendapatkan pahala. Tetapi apa? Tetapi ketika dia sholat hanya untuk mengerjakan kewajiban saja. Ya, bahkan beberapa ulama mengatakan doa-doa yang dia panjatkan ketika sholat, karena dikatakan as-sholatul ibadah, dan ibadah itu juga dikatakan doa, ya. Doa-doa yang dia panjatkan ketika dia sholat pun beberapa ulama ketika dia berbuat maksiat maka dia tidak akan diterima doa-doanya. Ya. Kemudian juga dikatakan ibadah yang kedua adalah ibadah maliyah, ya. Ibadah maliyah itu adalah yang berkaitan dengan harta, zakat, infak, sedekah, hibah, ya, kemudian wakaf, ya, itu dikatakan ibadah maliyah. Nah, ada juga dikatakan ibadah maliyah wa badaniyah. Apa ibadah maliyah wa badaniyah itu? Ibadah maliyah dan badaniyah itu adalah ibadah yang kaitannya erat dengan fisik dan harta. Contohnya mana? Contohnya adalah
haji ya. Haji memerlukan kita memerlukan mal, memerlukan harta untuk mengerjakan haji. Kemudian juga memerlukan fisik yang kuat untuk mengerjakan haji. Kemudian selanjutnya apa? Jihad ya, jihad dalam arti berperang. Berperang itu yang kita andalkan bukan hanya fisik saja, tetapi bekal untuk berperangnya pun harus ada ya. Nah, namun disayangkan ketika kita beribadah maliyah, secara maliyah yang kaitannya dengan harta, contohlah zakat ya, maliyah zakat. Sering sekali orang mengaitkan mengaitkan zakat ini dengan bulan Ramadan ya. Bahkan punten-punten ada musim pertanyaan. Ya, sudah pernah saya sampaikan, musim pertanyaan itu di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan ada musim pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan haid dan pertanyaan zakat. Ya, padahal kita setiap bulan juga kita mengalami haid, tapi sedikit sekali orang yang bertanya tentang haid. Artinya lebih sedikit orang bertanya di bulan biasa tentang haid daripada bertanya tentang haid di bulan Ramadan. Pun sama dengan zakat. Orang yang bertanya tentang zakat ini lebih banyak di bulan Ramadan, bahkan mendekati Idul Fitri. Padahal subhanallah, kalau kita telaahi, ternyata perintah zakat yang Allah sudah tetapkan kepada kita semua, yang erat hubungannya dengan Ramadan itu hanya satu. Ya, hanya satu. Namun sangat disayangkan, punten-punten pertanyaan zakat ini hanya sering dilontarkan di bulan Ramadan. Padahal tadi yang berkaitan dengan bulan Ramadan, zakat yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu hanya apa? Hanya zakat fitrah, ya. Punten. Hanya zakat fitrah. Mana buktinya? Teman-teman boleh dilihat di surat Al-An'am ya, di surat Al-An'am ayat 141. Ya, di surat Al-An'am ayat 141. Silahkan. Surat Al-An'am itu surat ke-6 ayat 141. 141. Ya. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini ada di akhir kalimat dikatakan waktu haqqahu yauma hasadih. Ya, di sana dikatakan ada kalimat yauma hasadih. Yauma hasadih itu ketika mendapatkan hasilnya. Allah tidak mengatakan waktu haqqahu, punten. Waktu haqqahu dikatakan waktu haqqahu yauma Ramadan. Allah tidak mengatakan yauma Ramadan, tapi apa? Yauma hasadih. Ada kalimat yauma Ramadan di sana? Enggak ada. Tapi yauma hasadih, di mana kita sedang menghasilkan dari tanaman itu, artinya ketika kita panen. Nah, tapi kita sering lalai, usikum wa iyaya binafsi. Subhanallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Punten, berapa banyak di antara kita terbersitnya pertanyaan zakat itu justru hanya di bulan Ramadan. Bahkan kami pribadi banyak menerima pertanyaan-pertanyaan zakat itu ya banyaknya ya di bulan Ramadan gitu ya. Padahal yang erat kaitannya dengan bulan Ramadan itu zakat itu hanya satu, zakat fitrah. Zakat mal tidak harus menunggu bulan Ramadan mengeluarkannya. Bahkan kalau sudah sampai haulnya, nisabnya sudah sesuai, maka dibayar gitu ya. Ini kekeliruan atau kelalaian dari kita. Makanya usikum wa ya nafsi bitaqwallah, untuk apa? Untuk masalah zakat, jangan terfokus zakat ini hanya ketika bulan Ramadan. Tetapi zakat yang di bulan Ramadan itu justru hanya satu, ya, zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini, teman-teman sekalian, perlu diingatkan bahwa
siapapun di antara kita yang mengaku dirinya seorang muslim dan masih mempunyai makanan untuk 2 kali makan ya, ataupun 1 hari makan, maka dia berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Ya, itu. Nah, punten bahkan beberapa ulama berpendapat ketika kita punya punya karyawan yang di rumah, ya, beberapa ulama mengatakan ketika kita punya karyawan yang di rumah, maka apa? Maka kita pun diperbolehkan untuk membayarkan zakat fitrah karyawan yang ada di rumah. Ya, misalnya punten ya, punten yang membantu kita di mengerjakan pekerjaan rumah ya, kemudian yang mengantar-ngantar kita yang nyetirin mobil kita. Ini kita bahkan diperbolehkan, bahkan kita harus mengingatkan ketika sudah di bulan Ramadan ini, karena kan gini, sebaiknya afdolnya itu memang membayar zakat fitrah ini beberapa saat sebelum sholat Idul Fitri. Ya, tapi kan sangat kesulitan, apalagi kita ibu-ibu biasanya sebelum sholat Idul Fitri itu nyiapin makanan lah, apalah, gitu kan, motong ini, motong itu, karena dengan harapan setelah sholat Idul Fitri kita bisa makan. Nah, maka dari itu boleh sehari sebelumnya boleh, 2 hari sebelumnya boleh, bahkan 3 hari sebelumnya pun boleh. Nah, ini kalau sudah mendekati zakat fitrah, membayar kewajiban kita bayar zakat fitrah, sebaiknya kita yang punya karyawan ya, kita tanya per orangnya, misalnya Mbak atau Teh atau siapa gitu ya, kita manggilnya, punten, nanti zakat fitrah kamu mau bayar sendiri atau saya bayarin? Ya, zakat fitrah nanti mau dibayar saya yang bayar atau kamu yang bayar? Ya, sebetulnya ketika kita tanya ya, saya sendiri, ketika saya tanya, mereka semua jawabannya saya bayar sendiri. Ya, paling tidak ketika kita menanyakan hal ini untuk mengingatkan mereka seperti itu. Ya, nah lalu mungkin ada pertanyaan, berapa banyak zakat fitrah ini? Zakat fitrah ini beberapa ulama mengatakan sudah disimpulkan antara 2,5 kilogram atau 3 kilogram makanan pokok. Kalau dikata berarti beras. Nah, lalu ada pertanyaan lagi. Kalau pakai uang boleh nggak? Boleh nggak pakai uang? Kenapa di zaman Rasulullah SAW dulu beliau mensyariatkan zakat itu, beliau kalau nggak dengan gandum, dengan kurma, ya pokoknya dengan makanan pokok. Kenapa? Karena dulu itu uang itu lebih sulit didapat daripada hasil makanan pokok. Seperti punten, kayak di kampung-kampung. Orang yang bermata pencaharian petani, ya punten, yang lebih banyak di rumahnya beras apa uang? Beras. Gitu. Maka disimpulkanlah karena zaman sekarang lebih banyak uang, jumhur ulama mengatakan maka diperbolehkan ketika membayar zakat fitrah boleh merupakan uang. Bahkan yang indah di masjid-masjid sekarang sudah banyak orang pengurus masjid yang sengaja menyiapkan beras. Ya, sengaja menyiapkan beras untuk apa? Untuk supaya ketika punya uang ditukar dengan beras seperti itu. Jadi intinya adalah boleh nggak zakat fitrah seandainya saya menggunakan uang? Beberapa ulama mengatakan diperbolehkan. Ya, bahkan sekalipun punten bukan hanya misalnya berasnya kita bawa sendiri tidak dari masjid, boleh, mangga silakan, mana yang lebih mudah, yang penting bermanfaat gitu ya buat orang yang akan kita berikan zakat dan juga tidak menyulitkan kita ya. Kalau ada pertanyaan, mana dong kalau gitu yang lebih afdol? Wallahu a'lam, mana yang lebih afdol? Namun tentunya kita melihat yang lebih afdol itu mana yang lebih dibutuhkan. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi, beras makan makanan pokok, pastinya lebih butuhan makanan pokok daripada uang. Belum tentu. Mungkin dia sudah punya beras, tapi dia belum punya uang untuk membeli air. Bisa jadi seperti itu. Gimana kita bisa makan dengan nyaman kalau kita nggak minum?
seret kan, seperti jadi mana yang lebih dibutuhkan ketika ada pertanyaan zakat fitrah ini mana yang lebih baik, apakah dengan beras ataupun dengan uang, itu kembali kepada pribadi masing-masing, seperti itu ya, wallahu alam. Lalu selanjutnya ingin disampaikan jenis-jenis zakat ini. Jenis-jenis zakat ini ada zakat punten-punten ada dikatakan zakat tadi zakat fitrah ya. Kemudian juga ada zakat mal ya. Zakat mal ini bentuk dari zakat mal ini ada uang ya, zakat uang, kemudian juga emas ya, kemudian perak, kemudian pertanian ya, kemudian juga peternakan, lalu juga perdagangan. Ya, jadi itu zakat itu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, yang termasuk ke dalam zakat mal itu tadi apa? Zakat uang. Ya, uang, kemudian emas, kemudian perak, lalu perdagangan, peternakan, pertanian. Itu. Uangnya, apakah uangnya harus yang kita pegang saja? Tidak, termasuk uang yang ada di dalam tabungan kita. Nah, timbullah pertanyaan seperti halnya di pertemuan yang lalu, Mbak Astrid bilang, Mbak Astrid ya kalau nggak salah yang nanya rumah, invest. Ya. Nah, timbullah pertanyaan, bagaimana dengan rumah, apakah itu harus dizakati? Nah, ketika rumah ini, punten-punten karena berupa, kalau rumah ini bisa dijadikan uang, di kesempatan yang lalu saya sampaikan, apapun yang bisa menghasilkan uang, maka harus dizakati. Masuknya juga ke dalam, mal, ya, masuknya ke dalam zakat harta. Nah, lalu tadi yang berkaitan dengan jenis hak zakat yang berkaitan dengan harta harta atau mal. Nah, lalu syarat zakatnya itu apa? Syarat wajib zakat. Kalau nggak salah saya pernah sampaikan ini ya. 1, Islam, ya, kemudian 2, merdeka. Ya, sudah yang cuma 2, bahkan balik aja enggak kan Umi? Nah, ya, tidak. Jadi karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'amiluhum annallaha haftarada alaihim, ya, maka beritahukanlah kepada semua orang bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian sodakotan fi amwalihim, sodakoh atau zakat di sini dikatakan fi amwalihim, dari harta-harta mereka, fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya. Kalimatnya min aghniyaihim, bukan min aghniyaim, dari orang-orang yang kaya, kalimatnya bukan kalimatnya dari orang-orang yang sudah baligh, dari orang-orang yang berakal. Tidak, ini bukti bahwa baligh ataupun berakal bukan merupakan syarat wajib, bukan tidak menjadi syarat wajib. Ya, artinya ketika orang gila dia punya harta, maka orang sekitarnya yang bertanggung jawab atas harta orang gila itu wajib membantu dia untuk mengeluarkan zakat. Ketika ada anak yang masih di bawah umur, yang belum balik, punya harta, maka orang yang dipercaya untuk mengelola harta anak tersebut wajib membantu mengeluarkan zakatnya. Fi aghnai min aghnaihim, dari orang-orang yang kaya. Allah pun Rasulullah tidak mengatakan dari orang yang berakal, dari orang-orang yang sudah baligh, tidak. Kemudian di sana dikatakan waturaddu ala fuqaraihim, lalu disampaikan kepada orang-orang fuqara, orang-orang yang memerlukan, orang-orang fakir, orang-orang yang miskin. Ya, seperti halnya yang memberi, yang menerima pun tidak terbatas dengan umur, seperti itu. Nah, kita lihat syarat wajib zakat yang berkaitan dengan harta. Bagaimana syarat wajibnya? Ketika punten hartanya sudah mencapai nisab atau nisab, ya, sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab itu batas yang paling rendah yang telah ditentukan oleh syariat, ya, syariat Islam. Kemudian sudah mencapai nisab. Lalu selanjutnya apa? Bentuk hartanya itu milik pribadi. Hartanya itu milik pribadi, bukan punya orang.
Ya, hartanya itu milik pribadi, bukan punya orang lain. Ya, misalnya misalnya gini. Seseorang punya tanah. Orang punya tanah menyewakan kepada orang lain untuk dikelola. Ya, misalnya seperti di kampung-kampung tuh kan banyak orang punya tanah, ya. Orang punya tanah lalu disewakan misalnya untuk apa? Untuk menanam duren lah, menanam manggis gitu. Nah, tanahnya sendiri tidak harus dia zakati. Bisa difahami nggak tanam? Tapi yang harus dizakati apa? Yang harus dizakati itu hasil dari tanaman yang dia tanam di tanah yang dia sewa. Bisa difahami ya? Jadi yang wajib zakat itu tadi sudah sampai nisabnya, kemudian milik pribadi. Kemudian bentuk yang dizakati tadi seperti saya sampaikan, uang atau tabungan atau emas, perak, perdagangan atau pertanian. Ya, kemudian selanjutnya apa? Yang harus dizakati syaratnya juga apa? Dia milik yang sempurna, artinya tidak ada sengketa. Tidak ada sengketa. Jadi milik pribadi bahkan tidak ada sengketa. Kemudian selanjutnya syaratnya juga adalah sudah masuk haul. Sudah adanya haul ya, adanya haul. Kemudian subhanallah di sini dikatakan mana dalil bahwa nisab dan haul itu adalah syarah. Salah satu syarat wajib seseorang untuk mengeluarkan zakat. Di sini dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faidha kanat laka mi'ata dirhamin wahala 'alaiha haul, fafiha khamsata darahim, walaysa 'alaiha syai'un, yakni fi dhahabi." Ketika seseorang mempunyai 200 dirham dan telah berlalu 1 tahun menjadi milik dia, maka di sini dikatakan fafiha khamsata darahim, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya itu sebesar khamsa darahim, 5 dirham. Ya, kalau sudah mencapai haul. Haul itu artinya 1 tahun. Ya, fafiha khamsa darahim. Walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi dhahab hatta yakunu laka 20 dinaran fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaiha haul fa fiha nisfu dinarin fama zadat. Nah, di sini dikatakan kalau seseorang memiliki kalau seseorang mempunyai 20 dinar ya dan sudah berlalu 1 tahun, ini dalam hadis dikatakan dan sudah berlalu 1 tahun, maka dia dikenakan zakat setengah dinar kalau dia punya 20 dinar. Ya, tapi kalau dia punya 40 dinar, maka dikenai 1 dinar zakatnya kalau apa? Kalau sudah melampaui 1 tahun. Disimpulkan, kalau seandainya 20 dinar itu zakatnya setengah dinar, artinya berapa persen? 2,5%. Ya, jadi ketika harta ini, punten, kita lewat dulu harta pertanian, ya. Harta selain pertanian. Harta selain pertanian dan peternakan. Saya tidak akan membahas pertanian dan peternakan karena insya Allah di sini lebih banyak orang yang mempunyai harta di luar pertanian dan peternakan. Walaupun mungkin ada. Ini nanti di belakang baru saya sampaikan. Nah, jadi harta apapun intinya yang harus dikeluarkan itu ketika sudah masuk nisabnya, lalu juga sudah masuk haulnya. Nah, berbicara tentang nisab, ya, nisabnya itu berapa? Wallahu a'lam, setara dengan 85 gram emas. Ya, setara dengan 85 gram emas. Nah, bahkan kalau dia punya emas sendiri, nah setara dengan 85 gram emas itu bagaimana? Misalnya punten, seandainya kita punya perhiasan saja, kita berbicara perhiasan. Kita punya perhiasan. Kalau perhiasan kita sudah mencapai 85 gram emas, perhiasan yang mana? Perhiasan yang dipakai? Bukan perhiasan yang dipakai, tapi perhiasan yang disimpan. Ya, kalau yang dipakai tidak usah digunakan, tidak usah dizakati. Tetapi perhiasan yang disimpan.
Bahkan lebih mengkerucut lagi, teman-teman sekalian, perhiasan 85 gram emas ini, punten emas 85 gram ini adalah hitungannya harga emas 85 gram emas murni. Bisa dipahami ya teman-teman? Jadi sudah mencapai 85 gram emas murni. Sekarang emas murni berapa sih 1 gram? 960 ribuan. Artinya 960.000 dikali 85 berapa? Sekian, ya? Iya. Sok, emang nggak bisa ngitung, ya? Sok, sabar Mbak Astrid, hitung dulu deh. Iya. Sabar sok. 960, sejuta aja lah ya Umi. Sok lah, 1 juta, ya. 1 juta dikali 85 juta. Nah, misalnya untuk tahun ini ya, saya tidak mengatakan tahu sampai selanjutnya, tidak, karena kan emas itu kan naik turun kan harganya. Iya. Nah, taruhlah tahun ini 1 juta, berarti kan 85 juta. Itu harga emas murni. Tapi kan emas saya mana bukan emas murni. Misalnya sekarang tuh emas perhiasan berapa karat sih paling ini? Sabaraha ya saya. Itu dia, saya nggak punya perhiasan lagi ya, nggak ngerti. Nggak ngerti berapa ya, mungkin ya pokoknya segitu kali Umi ya. Berapa ya Kak Cika, mungkin ada info? Emas. Kalau 24 bukannya 24 karat itu bukannya emas murni ya? Bukan ya? Nah itu dia Umi, beneran nggak ngerti deh Umi, serius. Intinya gini, seandainya ada orang yang beli emas, karena kan ada campuran-campuran. Intinya seandainya beli emas itu ternyata ini mah hanya ada 18 karat. Nah, berarti dengan harga 18 karat itu sudah mencapai, seandainya emas murninya itu 85 gram berarti 85 juta. Seandainya berarti punya emas itu senilai 85 juta, maka itu yang harus zakat, tetapi yang mana? Yang dia simpan, bukan yang dia pakai. Jadi pahami nggak teman-teman? Yang dia simpan, bukan yang dia bukan yang dia pakai. Ya, kenapa yang ya? Kalau sebentar Umi, maksudnya kan kalau ada orang kayaknya kalau pakai kalau pakai perhiasan itu suka dipakai, nanti disimpan, nanti dipakai, nanti disimpan, hitungannya kayak gimana itu? Itu tidak kalau itu. Kalau jadi gonta-ganti gitu ya. Misalkan. Ya, itu kalau benar-benar disimpan di apa ya? Benar-benar untuk tabungan dia gitu loh. Oh, iya. Gitu. Tapi emang ada ya yang 85 juta gitu gonta-ganti buat perhiasan saya, madu karunya gitu ya, sayang gitu ya. Iya, saya juga nggak pernah punya perhiasan sih beneran. Cuman maksudnya kalau kayak misalnya kayak ibu saya atau mertua saya tuh ada sih dia bisa pakai gelang, tapi kan nanti dipakai, nanti disimpan. Oh, itu nggak masuk. Itu nggak masuk. Oh, karena itu nggak masuk. Ini aja deh, contohnya deh, punten uang aja, punten ya. Ada uang yang disimpan di deposit. Iya. Ada uang yang disimpan di ATM. Iya. Di ATM kan turun naik. Iya, keluar masuk. Ya kan bertambah berkurang gitu. Iya. Tapi kalau yang di deposit itu kan tetap. Ya, kadang ada yang di deposit di jatuh temponya sampai setahun gitu kan, ada sampai sebegitu. Ya, depositnya tentu deposit yang syariah ya. Deposit misalnya ada sampai misalnya nah itu yang harus dizakati. Oh, jadi memang dia bentuknya kayak sebuah investasi gitu ya? Iya. Nah, namun kalau kemarin Mbak Astrid menanyakan investasi rumah. Nah, rumah ini saya sampaikan di pertemuan yang lalu, ketika Mbak Astrid membeli rumah, untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian dikeluarkan zakatnya ketika membeli. Iya. Ya. Kemudian kapan akan dikeluarkan? Kalau mengeluarkan zakatnya lagi, kalau kita akan menjualnya, baru kita keluarkan. Tapi kalau kita nggak, ya saya cuma invest aja sih, nggak ada niat untuk jual, bahkan nggak tahu nih mau dijual atau apa, bahkan misalnya ini untuk ditempati oleh anak saya. Iya. Nah, ini tidak perlu dizakati per tahun. Per tahun, enggak. Jadi dizakati bahkan sekalipun akan menjual, dizakatinya tuh ketika sudah sudah terjual. Sudah terjual. Tapi kalau memangnya misalnya dealer lah, ya, memang dia jualannya jualan rumah misalnya. Nah, itu yang harus dizakati. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa apa? Bahwa tidak dikenakan zakat untuk apa? Tunggangan, ya, untuk untuk tunggangan yang digunakan untuk dirinya sendiri. Nah, ini atau untuk tempat yang digunakan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Tadi bahwa syarat orang yang wajib zakat itu adalah nisab. Nisabnya adalah 85 gram emas, ya. Kemudian kalau untuk itu untuk emas, untuk dinar berapa? Untuk untuk perak, seandainya ada yang mempunyai perak, ya, untuk perak itu 595 gram emas, perak. Ya. Jadi kalau emas ataupun uang setara dengan 85 gram emas murni. Ya, tapi kalau untuk perak 595 gram. Ya, sama dengan haul 1 tahun, ya, kemudian dizakatinya 2,5%. Nah, lalu punten untuk zakat ternak, ya, misalnya ada yang punya unta itu kalau minimal berapa? 5 ekor unta. Ya, ini insya Allah belum ada yang punya unta kalau yang di sini, ya. Ini hanya untuk pengetahuan saja. Siapa tahu ada, Umi. Unta 5, ya. Kuda 5 gitu kan. Nah, unta belum, ya. Unta 5 misalnya, ya. Kemudian sapi itu minimal 30 ekor. Masya Allah, punya 30 ekor sapi. Ya? Punya 30 ekor sapi gitu. Ya. Ya, atau setara 30 ekor sapi. Betul. Kalau punya sapinya 30 ekor, ya, kemudian sudah mencapai haul 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu tidak kurang dari 30 ekor. Selama 1 tahun tidak kurang dari 30 ekor. Kalau di perjalanannya ada kurang, nanti nambah lagi jadi 30, kurang lagi gitu kan? Enggak. Pokoknya selama 1 tahun tuh nggak berkurang saja. Ya, nggak berkurang. Oh gitu. Kalau bertambah, tetap yang 30 kan nambahnya kadang-kadang di pertengahan anaknya gitu kan? Iya. Di pertengahan. Ya, itu minimal 30 ekor. Nah, kalau kambing itu 40 ekor. Insya Allah kalau ada yang di sini ada yang punya sapi, ada yang punya kambing. Tetapi kalau sudah mencapai 40 ekor, baru dizakati. Nah, pertanyaannya untuk unta, untuk sapi, untuk kambing, beda-beda kan? Unta minimal 5 ekor. Kemudian sapi minimal 30 ekor. Kemudian kambing minimal 40 ekor. Nah, ngeluarin zakatnya bagaimana? Mengeluarkan zakatnya, Mas, semuanya semuanya. Apa dong? Semuanya. Sadaya anak itu. Umi mah mungkin lebih pasti pakai bahasa Sundanya. Ya, jadi semuanya itu setara. Yang dikeluarkan berapa? Setara dengan 1 ekor kambing. Setara dengan 1 ekor kambing. Ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, jadi ininya jumlahnya uangnya. Ya, seharga gitu kan, seharga 1 ekor kambing. Nah, ya. Kemudian kalau untuk perdagangan itu sama dengan uang dan emas, 85 gram emas. Ya, itu selama 1 tahun. 85 gram emas berarti 85 juta. Kalau teman-teman sudah mempunyai 85 juta di tabungannya, ya, dan itu berlaku selama 1 tahun tuh 85 juta, kadang-kadang sampai 100 juta, bahkan 250 juta, nggak pernah kurang dari 100 juta deh 1 tahun itu. Nah, ya, itu dizakati, teman-teman. Berapa zakatnya? 2,5%. Ya, seperti itu. Kemudian, di sini dikatakan juga untuk zakat pertanian, teman-teman, zakat pertanian, di sini dikatakan hasil pertanian yang dizakati ini berbeda ulama berpendapat, ya. Pendapat ulama berbeda. Ada madhab Syafi'i mengatakan bahwa yang dizakati itu hanya makanan-makanan pokok. Ya, 1 makanan pokok, kemudian
makanan yang bisa disimpan lama. Ya, itu untuk madhab Syafi'i. Berarti makanan pokok ini kalau menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dikatakan punten. Menurut Rasulullah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan yang harus dizakati itu adalah apa di sini kan? Nabi di sini dikatakan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'atsahuma ilal Yaman yu'allimanin nas fa'amaruhum alla ya'khudhu illa min khintah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dikatakan an Abi Burdah, dari Abi Burdah, an Abi Musa, bahwa Abi Musa al-Asy'ari wa Mu'adz radhiyallahu anhu dan Mu'adz radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'atsahuma, mengutus mereka berdua, ya, ilal Yaman, ke kota, ke negara Yaman, ya, untuk yu'allimani di sini yu'allimanin nas, untuk mengajarkan perkara agama kepada orang-orang. Lalu disebutkan fa'amarahum, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan alla ya'khudha, agar tidak mengambil zakat pertanian illa, kecuali min khintatin, kecuali gandum yang halus min khintatin, kecuali gandum yang halus, wa syairin, dan gandum yang kasar, wa tamar, dan kurma, wa zabib, dan kismis. Ya, karena gandum, kurma, kismis itu merupakan makanan pokok di Jazirah Arab saat itu. Jadi ini bukti bahwa yang bukti atau dalil dari perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan yang dizakati itu adalah bahan makanan pokok, hasil pertanian dari bahan makanan pokok. Nah, namun Imam dari Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada segala sesuatu yang ditanam, ya, baik biji-bijian ataupun buah-buahan dan sayuran. Itu Abi Hanifah, ya. Kemudian kalau Imam Malik sama dengan Imam Syafi'i, ya, makanan pokok saja, makanan pokok yang bisa disimpan. Tapi perkataan dari Ibnu Taimiyah mengatakan zakat hasil pertanian ini ada pada tanaman yang disimpan. Ini hampir sama dengan perkataan Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Makanan yang disimpan maksudnya apa? Maksudnya makanan yang tahan lama kalau disimpan. Jadi beras kalau disimpan sebulan aman. Tapi kalau cabai disimpan 1 bulan nggak aman, busuk. Ya, nah menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Hanafi, cabai pun harus dizakati. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, kemudian juga Ibnu Taimiyah juga mengatakan hanya makanan pokok, ya. Nah, kemudian bagaimana membayarnya? Membayarnya itu, teman-teman sekalian, ketika seseorang sudah mencapai 5 wasak dari hasil pertaniannya, maka dia wajib menzakati. Mana dalilnya? Walaisa fi maduna khamsin ausuk shadaqatun. Ya, tidak ada zakat bagi tanaman yang di bawah 5 wasak. Nah, pertanyaannya adalah 5 wasak itu berapa? Minum dulu sekedap. 5 wasak itu berapa? 5 wasak. Satu wasak itu adalah 60 sok. Ya, 60 sok. 1 sok itu 2,4 sampai 3 kilogram. Jadi ulama berpendapat beda, ya. Jadi konversinya itu beda-beda. Ada yang mengatakan 2,4 1 sok itu. Ada yang mengatakan 2,5. Bahkan ada yang mengatakan 3 kilo. Ya, untuk amannya kita ambil yang paling kecil. Berarti berapa? Sekitar 2, bahkan ada yang mengatakan 2,1 pun ada. Ya. Nah, jumhur mengatakan satu sok ini 2,4 gram, kilogram. Ya, satu sok itu adalah 2,4 kilogram.
Jadi artinya minimal orang yang mempunyai memang mata pencahariannya di dalam pertanian, ketika hasil pertaniannya sudah mencapai 5 wasak, berarti gimana? 5 wasak itu 5 dikali 60, ya. Berarti kalau kita ngitung 5 dikali 60, lalu dikali berapa? Dikali 2,4. Ngitungnya. Karena tadi 1 sok itu adalah 2,4 kilogram. Ya, ulangi, 1 wasak. 1 wasak itu 60 sok. Ya. 1 wasak itu 60 sok. 1 sok itu berapa? 2,4 kilogram. Ya, sementara yang harus dizakati itu 5 wasak, berarti ngitungnya itu 5 dikali 60 dikali 2,4 kilogram. Sabaraha? 5 ya? 5 dikali 60. 5 dikali 60 dikali 2,4. Oh, 300 dikali 2,4. 300 ya. dikali 2,4. Iya. 720 ya, Mbak Seti? Iya. Nah, iya. Itu. Jadi nih, jadi kembali lagi, tapi kok saya mendapatkan pendapat 652, mungkin ketika mengatakan 652 itu ada yang mengatakan satu soknya itu 2,176. Jadi beda-beda ulama berpendapat. Dari 2,1, 2,4, 3 kilo itu beda-beda. Ya. Jadi banyak yang berpendapat adalah 720, banyak. Ada juga yang berpendapat 652, bahkan ada yang berpendapat 524. Ngambil yang paling kecil boleh 21, sok mangga, gitu kan ya. 2,1 kilogram. Boleh mangga. Nah, ini yang harus dizakati kalau sudah mencapai ini. Kapan? Punten, ini untuk zakat pertanian tidak usah menunggu haul. Tidak usah menunggu 1 tahun. Jadi kalau panen baru dizakati. Beda dengan tabungan emas, beda dengan tabungan uang, ya, beda dengan tabungan perak, beda dengan tabungan perdagangan. Ini untuk tabungan, untuk zakat pertanian itu kalau sudah apa? Sudah panen, setiap panen. Jadi kalau sekarang kayak sekarang, kalau dulu mas saya ya, setahu saya mas, seingat saya panen beras itu setahun sekali ya kalau nggak salah Maya. Oh 2 ya, setahun 2 kali. Kalau sekarang mas sering banget ya panen 3 bulan sekali kalau nggak salah ya. Nah nggak ngerti panen lagi. Setiap kali panen dia harus membayar zakat. Nah, sangat berbeda antara zakat pertanian dengan zakat mal yang lain, itu berbeda sekali. Nah, zakat pertanian yang harus dizakatinya ketika sudah masuk ke dalam nisabnya, tadi 5 wasak tadi, kita sudah sampaikan, nggak usah perbedaan pendapat sekian ratus, pokoknya 5 wasak saja. Sudah mencapai 5 wasak, ternyata yang dikeluarkannya pun tidak sama. Harus diperhatikan. Ada kalau hasil perkebunannya itu tidak pure, perairannya itu benar-benar dari alam, hujan, ya, kemudian tidak juga tidak usah kasih pupuk, tidak usah kasih vitamin-vitamin, ataupun tidak usah lagi kasih pestisida atau apa, maka zakatnya itu 10% dari hasil. Bisa difahami nggak teman-teman? Jadi ini ada orang yang panen misalnya panen kurma lah, misalnya panen kurma. Kalau kurma kan tanam nggak usah dicebor, nggak usah disiram, nggak usah disiram gitu kan, nggak usah dikasih pupuk gitu kan, nggak usah dikasih pestisida. Kurma tuh seperti itu dulu tuh, di zaman dulu tuh seperti itu. Airnya pun yang benar-benar dari Allah gitu kan. Nggak ada tuh orang yang nyiram dulu tuh, di zaman dulu ya, nggak ada ambil air ke kali siram, nggak ada yang begitu. Jadi kalau pure itu hasil dari pertanian itu dari alam semua,
nggak ada campur tangan manusia sama sekali, nggak ada campur tangan jerih payah manusia ketika sebelum panennya, ya, maka zakatnya itu 10% dari 5 wasak tadi, 5 wasak tadi. Ya, tetapi kalau pertanian itu misalnya harus ngegali dulu sumur, ya, harus masang dulu pompa buat nyiramnya, ya, masang pompa buat nyiramnya, beli pupuk, beli pestisida, kemudian beli vitamin-vitamin yang lain untuk perkembangan itu tanaman, maka zakatnya itu 5% dari wasak. Bisa dipahami nggak? Ya, 5% dari wasak. Nah, ini tinggal perbedaan pendapatnya itu, apakah yang dizakatinya itu benar-benar hanya makanan pokok atau juga makanan yang bukan pokok. Nah, untuk kehati-hatian, maka kita ambil, untuk kehati-hatian teman-teman sekalian, ambil seluruhnya, pukul rata. Seperti itu. Jadi ambil seluruhnya, dipukul rata. Nah, mungkin ada pertanyaan, nih kan saya sudah ngezakatin nih, 5 wasak. Ya, sudah saya zakatin. Terus ketika saya menjual hasil pertanian, saya ngezakatin lagi nggak? Tidak. Cukup yang itu. Jadi pahami nggak teman-teman? Jadi cukup yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam untuk untuk perhitungan zakat atau untuk keterangan-keterangan zakat seperti itu. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Siap, Umi. Ada yang mau ditanyain kemarin sih, kalau misalnya kayak orang lagi ini, Umi, lagi jualan punya kelontongan gitu, barang-barang yang dia jual gimana? Adakah keharusan atau syarat khusus juga atau gimana? Haul 1 tahun kemudian nisab. Tetap. Haul kan, tapi kalau itu kan benar-benar puter-puter ya barangnya, Umi. Berarti tidak. Kecuali misalnya gini, misalnya dia jualan tuh deterjen, misal. Ya. Deterjen kan orang beli, berarti keluar, terus kita ambil lagi ke distributornya gitu. Baru nyetok lagi, tapi udah keluar lagi, nggak nyampe setahun juga. Itu enggak. Jadi hasilnya misalnya gini, dari hasil kelontongan menghasilkan misalnya 100 juta, taruh di bank. Dan itu enggak keputar-putar. Masih nggak bang itu apa ya? Tapi kalau di ini, Umi, kalau di pengusaha gitu, biasanya kan cash flow berputar terus, jadi nggak akan ada yang nyampe setahun juga sih itu. Berarti enggak. Makanya hasilnya dia. Iya, hasil kan juga berputar. Kecuali hasil yang memang dikhususkan untuk investasi. Misalnya dari 100 juta, 50 juta ditaruh di bank, 50 kan pasti diputar-putar lagi kalau lagi usaha mah. Jadi yang 50 juta yang disimpan aja. Nah, namun untuk kehati-hatian teman-teman sekalian, untuk membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, tidak ada salahnya kita keluarkan zakat setiap tahun. Iya, sebenarnya sih nggak terlalu besar juga ya, Umi ya. Iya, seperti itu. Cuman gitu soalnya kan? Nanti mendingan digituin sih. Maksudnya kita disampaikan kan di pertemuan yang lalu, kalau kita beli sesuatu ya jadi kita nggak usah nunggu haul. Jumlahnya melebihi nisab, maka kita keluarkan. Itu untuk kehati-hatian, gitu kan? Ya. Karena sudah disampaikan kan hikmah-hikmahnya apa di pertemuan yang lalu, seperti itu, Mbak. Ya. Kalau ada yang nanya, misalnya kalau untuk zakat profesi, kan sebenarnya kalau profesi dulunya nggak ada ya, Umi ya. Cuman kayaknya karena banyak yang kerja, akhirnya jumhur ulama ya kayaknya membuat ini ya, apa namanya tuh, Umi? Hasilnya, iya. Iya, itunya. Jadi dia harus keluarin juga setiap bulan, misalnya pakai apa, standar gajinya kah atau? Tahun ya, bukan bulan, Mbak. Haul. Oh, ya maksudnya kan, tapi kalau yang hati-hati boleh. Ya, mau hati-hati misalnya ya udah saya zakatin aja deh dari gaji gitu misalnya. Ya. Kan kalau profesional yang kerjanya di bank misalnya ada yang gaji atau di mana lah gitu gajinya 50 juta gitu. Misalkan, berarti
langsung aja dikeluarin ya 2,5% orang. Yang lebih bagusnya seperti itu. Orang udah nggak banyak juga sih, 50 juta teh berapa sih? Cuman 2 juta. Enggak, 50 juta 10%-nya aja cuma 5 juta. Cuman 1.250.000 udah. Sedikit banget gitu kan. Iya, apalagi kalau pengusaha mah tuh banyak duitnya kan. Iya, jadi nisab tanpa haul kalau begitu ya. Nah, berbicara tentang bank, teman-teman sekalian, punten usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Kita tidak bisa juga terhindar dari bank konvensional. Nah, punten saling mengingatkan untuk bunga-bunga itu kita harus tahu bunganya berapa dan itu tidak bisa kita makan. Iya. Kita keluarkan untuk apa? Ketika kita keluarkan, gunakan untuk fasilitas umum. Itu yang boleh. Iya. Misalnya untuk membangun jembatan, untuk memperbaiki jalan. Jangan kita kasih bunga dari bank buat pesantren, jangan. Iya. Buat nasib jangan. Buat anak yatim jangan. Jadi untuk fasilitas umum. Ya, seperti itu. Kita harus mengeluarkannya. Jadi kalau di kita itu kebetulan ada lembaga ya, misalnya ada kok misalnya kayak DD, ACT atau Basnas, pokoknya yang lembaga-lembaga kayak gitu sebenarnya dia punya Umi divisi khusus untuk yang ini tuh untuk bunga. Jadi memang nanti dia akan salurkan ke yaitu misalnya pasum, kamar mandi umum atau apa gitu ya, memang enggak yang kayak pesantren dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi insya Allah ini aman. Jadi makanya emang kalau setiap bulan kita cek di sini di mutasi rekening itu kan ada tuh bunganya berapa. Itu bank konvensional. Tapi kalau emang udah di bank syariah sih biasanya kan ada yang benar-benar kayak hanya titip nggak pakai bagi hasil pun nggak ada, juga yang nggak pakai sama sekali juga ada. Jadi ya itulah insya Allah lebih ya bisa lebih buat berjaga-jaga gitu ya Umi ya. Bagus juga. Ini ada lagi, Umi kalau punya tabungan 100 juta sudah mencapai 1 tahun, tapi rencana untuk bangun rumah, apakah wajib dizakati? Ya iyalah. Ya Umi ya? Iya kan? Iya itu harus dizakati. Saya punya rumah tapi bangunnya bertahap Umi, gimana zakatnya? Kalau itu kan rumah untuk ditinggali, kalau rumah untuk ditinggali tidak. Iya, kalau untuk ditinggali enggak. Kalau misalnya rumahnya dikontrakin, Umi, punya rumah lagi selain yang rumah kita tinggali gitu, terus dikontrakin. Ya, hasilnya yang dikeluarkan. Hasil kontrak. Hasilnya berapapun itu wajib dizakatin ya? Ya, sebetulnya sih kalau pengen untuk ngikutin wajibnya ya nisabnya, tapi untuk kehati-hatian ya untuk kehati-hatian. Seperti itu. Jadi akan lebih baik gitu ya. Jangan mewajibkan. Jadi bukan diwajibkan misalnya ngontrak 20 kontrakan misalnya 50 juta, kan belum nyampe 85 juta. Bukan wajib, tapi untuk kehati-hatian. Iya. Ya, untuk kehati-hatian kita. Seperti itu. Insya Allah kalau budayanya mitra-mitra BP, di mitra-mitra TK Khalifah dan SD Khalifah ini sih insya Allah selalu menjaga itu, Umi. Jadi memang sangat berhati-hati sekali. Insya Allah ya, mudah-mudahan itu kita saling ingetin terus. Terus ada lagi, Bismillah izin tanya Umi, amil zakat yang dimaksud dalam syariat yang seperti apa? Amil zakat, yang amil zakat itu yang membagikan zakat itu amil. Mungkin maksudnya mungkin ini pertanyaannya ini tuh apakah emang ada ya kalau badan amal yang tidak sesuai syariat, ada gitu Umi? Gimana? Kalau badan zakat, maksudnya kalau lembaga sih kayaknya selalu sesuai syariat sih kayaknya. Maksudnya pokoknya kecuali yang ngurusin zakat dari mulai nerima uangnya, yang menampung uang, yang nguriling, yang keliling ke rumah tuh kalau di komplek-komplek kan gitu kan. Ya, mau zakat gitu kayak gitu-gitu. Nah, itu termasuk ke dalam amil zakat. Iya. Ini juga ada yang nanya kayaknya yang dikatakan tidak sesuai dengan syariat, mungkin yang dia menggunakan pengumpulan zakatnya itu hanya digunakan untuk pribadi mungkin gitu kan. Seperti mungkin itu. Maksudnya nggak sesuai syariat ya, mungkin karena lembaganya bukan yang berbasis Islam. Kan ada tuh kayak apa sih yang di situ yang Bunda Suci ya, Bunda Suci sih nyebutnya, cuman dikenalnya Bunda Suci. Tapi kalau misalnya kayak Bunda Suci itu, Umi, dia juga menyalurkan ke pesantren-pesantren, kan nggak apa-apa ya pesantrennya menerima ya Umi ya? Kalau ya itu ininya apa, diambilnya dari mana dulu?
Kan harus tahu dulu kalau dikatakan Buddha suci gitu ya. Iya. Berarti kan bukan agama kita dan kita nggak Iya, tahu bukan. mereka ngambil dari mana gitu. Jadi sebaiknya pesantren juga harus ketika ada menerima sesuatu tuh harus tahu dari mana ini asalnya gitu. Oh, tapi kalau misalnya kita sebagai muslim rahmatan lil alamin, kita nggak apa-apa ya membantu sekali-sekali, Nggak maksudnya apa, itu ada kan porsi kemanusiaan. gitu. Nggak Iya, apa-apa, kemanusiaan. untuk kemanusiaan sangat-sangat diperbolehkan. Iya. Terus zakat mal itu gimana kalau misalnya pekerja 1 bulan gaji 7 juta? Ya kalau 1 bulan gaji 1 juta itu sih ya itu 2,5%-nya. Cuman ya maksudnya gini, kadang ada juga orang yang merasanya itu kan 7 juta juga udah habis Umi buat keperluan, Nggak buat usah, semua-semuanya nggak gitu. usah. Tapi kan sebenarnya ada porsi sedekah ya, maksudnya ada porsi untuk Allah, ya intinya gini loh, gini Punten. Masalah zakat, masalah sholat, masalah puasa itu kan hubungannya kita dengan Allah. Ketika Iya. kita zakat saja, kita mengeluarkan bagian dari 7 juta itu, nggak akan rugi dan Allah akan ganti. Iya, betul. Allah akan ganti, bahkan akan bertambah. Ingat, zakat itu apa? An-numu, yang Iya. tumbuh. Kapan kelak tumbuhnya? Kelak ketika kita sudah apa namanya, sudah di akhirat seperti itu. Ya, jadi gini. Kalau sedekah itu, punten, kalau zakat itu wajib, kalau sedekah itu sunnah. Jadi ketika teman-teman sekalian dengan posisi tadi, berarti masuknya ke dalam sedekah. Nah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan kita, pengorbanan kita Allah nggak akan menyia-nyiakan seperti itu. Insya Allah nggak ada yang rugi untuk urusan akhirat, nggak akan ada yang rugi. Iya, bahkan kemarin kan kalau yang kita ingat kemarin Umi bilang bahkan di ayatnya aja tuh Allah menyebutnya tuh dengan meminjamkan gitu. Padahal membeli. Itu harta sesungguhnya tuh punya Allah juga punya gitu. Allah. Kita masih membeli, meminjamkan gitu kan, saking tawabunya Allah. Iya, ya, cuman kayak ketempatan kan? Aja distribusinya gitu sebenarnya kan Umi ya. Jadi ya kalau bahasa kasar dan bahasa cepat ya teh, ya udah aja tuh lah segitu mah 2,5% lagi gitu, maksudnya kan orang-orang tuh atuh bisa buat apa gitu, ya itu ya, diduluin aja gitu. Kayak kita aja, kita kan berasal dari orang tua. Iya. Nah, ketika orang tua gini aja, kita punya anak, ketika kita ngasih bekal sama anak kita gitu kan, kita bahasanya selalu pinjem kan kalau misalnya butuh uang, misalnya mau ke warung aja, misalnya tukang roti lewat deh, kita pas nggak pegang duit, tiba-tiba anak sebelah lagi pegang tas, pegang dompet, nah teh atau maaf, boleh nggak minjem dulu, Umi mau beli roti, nah kayak begitu, padahal tuh uang dari kita juga, seperti itu. Kalau kita umpamakan ya, seperti itu. Benar-benar. Jadi insya Allah yang ada di ruangan ini nih, di ruangan Zoom ini, insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan lah, pokoknya saling mendoakan bisa lah seperti itu. Terus ada lagi kalau di gaji udah dipotong dan udah disalurkan ke lembaga, kita tidak perlu zakat lagi. Ya itu insya Allah nggak perlu zakat, tapi banyakin aja sedekahnya, ya Umi ya. Terus kalau kita sudah infak setiap bulan, tapi niatnya sedekah bukan zakat. Nah itu tadi, sedekah itu sunnah, zakat itu wajib ya Umi. Jadi dahulukan yang wajib, baru yang sunnah gitu. Lebih ini. Mau tanya Umi, kalau rumah warisan yang belum terbagi, apakah harus dibayar zakatnya? Karena rumah warisan belum terbagi, menunggu sampai semua anak punya rumah masing-masing. Rumah warisan gimana? Rumah warisan yang belum terbagi, apakah harus dibayar zakatnya? Dibagikan dulu. Dulu. Jadi misalnya rumah itu untuk kehati-hatian, zakati dulu, baru dibagikan. Berarti sudah tidak... Punten, zakati dulu seluruhnya. Ketika seluruhnya sudah dizakati, berarti tidak usah dizakati lagi ketika sudah dapat masing-masing. Atau yang paling hati-hatinya, setelah dibagikan masing-masing menzakati. Oh, tapi kan kalau misalnya rumah itu masih ditinggali sama mereka-mereka, berarti tidak perlu dizakatin ya Umi ya, karena kan memang masih kalau sudah dibagikan. Iya, kecuali sudah terjual, lalu either mau pas saat dijual langsung dizakatin, atau memang sudah dibagi, baru kalian masing-masing yang yang mendapat waris ini mengeluarkan zakatnya. Nah, tapi kalau gini misalnya, nih rumah nih, ternyata misalnya rumahnya ada 5, anaknya pun 5, masing-masing punya 1 rumah. Nah, kalau rumah itu mau ditempati, ya, itu beberapa ulama tidak harus dizakati. Tapi untuk kehati-hatian, maka kita zakati. Iya. Jadi kalau misalnya ada 1 rumah warisan dari orang tua yang memang belum terjual, tapi tidak ada yang ninggalin,
tidak ada yang ninggalin sama sekali, untuk kehati-hatiannya tetap dizakati aja ya. Betul. Iya. Terus apalagi ya, ini pertanyaannya udah mirip-mirip sih bagi seperti kami. 2,5, ya boleh boleh. Kalau misalnya ini tadi ada yang nanya, apakah perlu dari keuntungan 2,5% tiap bulannya? Nggak apa-apa juga sih sebenarnya ya, Nggak Umi ya. apa-apa. Kita Nggak lebih apa-apa. hati-hati, bahkan Allah akan sangat memuji orang-orang yang dengan apa namanya? Jadi maksudnya apa namanya? Bukan zakat tetapi sedekah. Tidak akan disia-siakan oleh Allah. Iya. Intinya tuh lebih silahkan, kurang jangan gitu. Nah, itu betul. Heeh, udah paling enak sih itu. Terus ini zakat profesi yang ditunda-tunda. Misalkan 2 bulan lebih dikumpulkan. Kalau bahasanya sih lebih baik ini ya, Umi ya, segala sesuatu itu disegerakan gitu ya, Umi ya. Jadi kalau di Betul. zakat, di sedekah itu segerakan aja gitu. Bisi lupa Iya, pokoknya. betul, bisi lupa, bisi ini, daripada maksudnya, mungkin ada niat supaya lebih banyak apa, supaya lebih apa, enggak, mendingan, bersegera itu lebih baik sih, untuk hal-hal yang bersifat ibadah itu lebih baik disegerakan. Terus apalagi nih ya, Umi mau tanya, kalau bapak saya usaha kayu, uangnya apa nih ya? Pertanyaannya belum jelas, maaf ya. Entar dulu. Ya, pernah dengar dari teman katanya kalau gajinya 3 juta juga harus keluarin zakat 2,5%-nya. Gajinya 3 Sama, juta. sama seperti Wah, yang tadi. iya, Hati. kehati-hatian tadi sih ya sebenarnya udah. Ini ada pertanyaan yang agak ini, Umi izin nanya, kalau misalkan hasil panen kelapa sawit 1 kali panen bisa mencapai 1 ton, itu gimana cara zakatnya? Ya, ditanyakan dulu apa namanya, sudah satu untuk wajib, kita ngambil yang wajib dulu. Kita Iya, ngambil yang wajib. Satu, sudah haul kah? Sudah 1 bulan, 1 tahun kah? 1 Yang kedua, tahun. yang kedua apa namanya, perairannya bagaimana kondisi perairan, perawatannya kondisinya seperti apa? Kalau kondisinya dilepas tanam, lepas nanti langsung panen, maka 10%. Tapi kalau kondisinya untuk pengairan saja dia harus misalnya memasang pompa gitu ya, bahkan untuk pupuk segala macam, berarti 5%. Ya, kalau campur ada pakai hujan juga, ada pakai pompa juga, campur ya, berarti Ya. dikatakan 7,5%. Oh, jadi kalau sawit ini tuh agak beda nih. Wah, hebatnya ini bisnisnya sawit. Jadi tadi tuh kata Umi, kalau misalnya benar-benar nggak terlalu diurusin lah ibaratnya gitu ya, emang udah subur dari sananya, memang 10% Lepas tuh. 10%. Ya Tapi tuh kalau kalau mau misalnya bagus juga 10% juga nggak apa-apa ya Umi ya. sawit kan banyak hasilnya. Iya, iya ya. Iya, alhamdulillah nih sebenarnya udah pertanyaannya sih sebenarnya mirip-mirip ya. Mungkin nanti bisa dibantu sama dari leader-leader untuk jelasin lebih ulang lagi. Terus Umi kalau ada pertanyaan lagi, ini sebenarnya nggak ada hubungannya, cuman ini kemarin ada teman saya yang bertanya tentang suami istri lagi, nggak apa-apa ya ditanyain ya Umi ya di sini. Masih ada waktu, silahkan. Jadi kalau misalnya kita mendapati misalnya nauzubillah min dzalik, tapi memang itu kejadiannya suaminya itu berhubungan dengan wanita lain. Nah, tapi ini sudah yang kesekian kali, enggak sekian kali sih, baru ketiga kali. Itu sebaiknya gimana? Apakah kalau dari ceritanya pengennya sih berpisah. Kalau Umi menyarankan bagaimana ya? Ya, kalau mau berpisah silahkan, itu sudah menjadi hak dia. Artinya sudah bisa menjadi alasan dia menghulu. Sudah masuk ke dalam syarat khulu. Jadi Allah tidak akan melaknat seseorang yang menghulu suaminya kalau alasannya tepat. Yang dilaknat oleh Allah itu seseorang yang menghulu suaminya tanpa alasan. Kejadian yang seperti tadi itu sudah masuk ke dalam alasan yang kuat. Jadi kembali lagi, menurut Umi bagusnya gimana? Itu kembali kepada pribadinya sendiri gitu. Kalau dia ridho menerima suaminya, kemudian dia memperbaiki suaminya, mendakwahi suaminya dengan penuh kesabaran, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah akan memberikan surga yang punten-punten ya,
Innallaha ma'as sabirin yang kemarin saya sampaikan. Orang yang sabar itu ma itu bareng loh. Innallaha ma'as sabirin. Ketika dikatakan punten ma'a itu kan bersama, ma itu bersama. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Artinya berdekatan. Ketika sudah berdekatan, apapun yang dia minta akan dikasih. Ini punten bukan untuk menyamakan ya. Ini sebagai contoh saja untuk memahamkan saja. Saya misalnya punten, saya ke Bandung bersama Mbak Astrid. Iya. Nah, ketika saya bersama Mbak Astrid ke Bandung, punten. Ketika saya makan, saya nggak punya uang. Ketika Mbak Astrid makan, saya nggak punya uang. Masa ya Mbak Astrid nggak ngasih makan sama saya? Iya. Itu untuk contoh saja, bukan untuk menyamakan ya, untuk gambaran saja. Iya. Jadi ketika dikatakan innallaha ma'as sabirin, maka Allah tidak akan menyanyiakan seseorang yang sabar. Kembali lagi saya ingatkan, mungkin kita tuh sholat kita tuh aduh apa sih sholat kita? Iya. Puasa kita tuh apa sih? Gitu kan. Allah ingin mengangkat derajat kita, maka Allah kasih ujian yang sangat berat. Seberat apa ujian itu kita terima, lalu kita sabar, maka kadar yang akan kita terima sama, bahkan bisa lebih seperti itu. Tapi seandainya saya ingin berpisah, Anda punya hak untuk menghulu suami Anda, seperti itu. Tapi barang siapa yang memaafkan mungkin lebih baik ya Umi ya? Iya, betul seperti itu. Tapi gini Umi, kalau misalnya kan wanita itu kan selalu apa-apa pakai perasaan ya, lebih banyak kan pakai perasaan gitu. Jadi walaupun secara akal sehatnya dia sudah memaafkan, tapi secara perasaan itu kayak keinget terus gitu Umi. Jadi ketika misalnya bersama gitu suka kelintas-lintas yang kayak gitu, apa ada Umi nggak bisa ngasih tips ya mungkin, atau apa maksudnya ada apa ya cara-cara yang banyak-banyak istighfar gitu kali ya Umi ya? Ya, betul. Manusiawi tentunya, manusiawi ketika sudah memaafkan sih, tapi misalnya ada saja gitu kepikiran, misalnya teringat, manusiawi ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Perbanyak istighfar, perbanyak ta'awud, karena ketika kita mengingat sesuatu yang buruk itu, yakin itu was-was dari syaitan. Yakin was-was dari syaitan. Rasulullah saja, punten-punten Rasulullah saja itu nggak mau lagi melihat Wahsy. Kenapa? Karena teringat bahwa Wahsy itu yang membunuh Hamzah. Iya. Itu seperti itu. Itu manusiawi seperti itu. Memaafkan. Rasulullah sudah memaafkan Wahsy. Tapi apa? Tapi Rasulullah mengatakan kepada Wahsy, jangan kamu perlihatkan diri kamu lagi di depan saya. Karena ketika saya melihat kamu, saya teringat kejadian ketika engkau membunuh Hamzah. Seperti itu manusiawi. Jadi bukan berarti berarti saya belum memaafkan, tapi ya namanya manusia lah. Gitu seperti itu. Ya, jadi emang banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ta'awuz ya. Iya, alhamdulillah Umi. Kalau begitu Umi kita bisa tutup dengan berdoa bersama. Teman-teman nanti setelah ini kita masih ngobrol sebentar. Jadi kita berdoa bareng-bareng sama Umi dulu. Nanti setelahnya kita lanjut sebentar ya. Mangga Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ya Allah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah,
Ya Allah, berikanlah keridhaan-Mu kepada kami dan keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keturunan-keturunan kami, keturunan-keturunan yang sukses dunia akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah pasangan hidupnya menjadi qurrata ayun, penenang hati, penyejuk jiwa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ketika keluarganya ada keluarga yang sakit, sehatkanlah mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ketika ada di antara doa kami yang mengaminkan doa kami ini mendapatkan ujian, berikanlah dia kesabaran, angkatlah derajatnya dari ujian-ujian yang telah Kau berikan atas kesabarannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa ini, berikanlah ketenangan di dalam hatinya. Berikanlah dia rasa nikmat dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, mudahkanlah dia untuk mengeluarkan zakat. Mudahkanlah dia untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, jadikanlah keturunan-keturunannya, keturunan yang sukses dunia akhirat. Satukan mereka bersama orang-orang yang mereka cintai di dalam surgamu, ya Allah. Pertemukanlah bersama Rasulullah SAW. Izinkanlah siapapun yang mengaminkan doa kami ini, izinkanlah mereka melihatmu, melihatmu yang indah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin, Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jazakillah khair Umi untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Amin, insya Allah. Hatur nuhun, punten. Hatur nuhun Umi. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.